Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke kandang Lazio di Stadio Olimpico pada pekan ke-16 Serie A. Pertandingan ini akan kick-off Senin 18 Desember 2023 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, live di Band One dan live streaming di video. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi siap mematahkan kutukan buruk tiap kali menyambangi markas Lazio di Stadio Olimpico Roma. Seperti yang dijelaskan La Gazzetta dello Sport via FC Inter News, bahwa sejak menukangi Nerazzurri, Inzaghi belum mampu menaklukkan mantan klubnya itu saat kembali ke ibu kota Italia. Inter asuhan Inzaghi kalah dalam 2 pertandingan tandang melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri. Anehnya, kedua pertemuan itu berakhir 3-1 untuk kemenangan Biancocelesti. Sumber tersebut mencatat bahwa kedua pertemuan tersebut mengandung insiden kontroversial. Pada musim 2021-2022, wasit memberikan penalti yang meragukan kepada Lazio ketika bola mengenai lengan Alessandro Bastoni. Musim lalu, Inzaghi memutuskan untuk memberi kesempatan bermain yang langka kepada Roberto Gagliardini untuk mengawal bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Namun keputusan ini malah menjadi bumerang bagi Inter. Sebaliknya, laporan tersebut mengungkapkan bahwa pelatih Maurizio Sarri justru kerap menikmati kesuksesan saat menjamu Inter. Jadi menarik untuk dilihat apakah Sarri mampu memperpanjang rekor positifnya di kandang mereka melawan Beneamata, atau akankah Inzaghi mampu menghancurkan kutukan tersebut? Alexis Sanchez adalah pemain terbaru yang masuk dalam daftar absen Inter karena masalah otot yang membuatnya absen dalam pertandingan Serie A melawan Lazio akhir pekan ini. Pemain internasional Chili itu bergabung dengan Juan Cuadrado yang dilaporkan memerlukan operasi karena peradangan tendon Achilles yang berulang. Juga sebelumnya, telah Stefan De Vrij dan Denzel Dumfries masuk dalam daftar absen. Sementara itu, kabar baik diterima untuk Simone Inzaghi. Benjamin Pavard telah pulih dan siap tampil. Masih akan dilihat apakah dia langsung dimainkan atau hanya di bangku cadangan. Jika belum tampil, besar kemungkinan Jan Bisek akan mengisi pos 3 bek tengah sisi kanan, sementara Darmian akan berada di pos sayap kanan. Proses pemulihan Denzel Dumfries dan Stefan De Vrij juga mengalami kemajuan di luar perkiraan. Keduanya diprediksi bisa kembali bermain sebelum Natal. Piero Ausilio mengonfirmasi bahwa Inter akan mencari pengganti dari Juan Cuadrado yang harus melakukan pemulihan pasca cedera setidaknya hingga Maret tahun depan. Banyak nama yang dikaitkan dengan Nerazzurri, terfavorit adalah Tajon Buchanan, namun ada juga daftar pemain alternatif yang menjadi opsi murah. Antonio Candreva, Patrick Sciurria, Thomas Meunier bergabung dalam daftar kandidat pemain yang juga dievaluasi manajemen Nerazzurri. Candreva sudah bermain untuk Inter antara tahun 2016 hingga 2020. Pemain berusia 36 tahun itu saat ini menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di Salernitana untuk menghindari degradasi. Kontraknya yang hanya menyisakan 6 bulan mengindikasikan mendatangkannya kembali tidak terlalu mahal. Kemudian ada Meunier yang kontrak pemain Belgia itu dengan Dortmund berakhir pada musim panas nanti, tetapi bisa berakhir pada awal Januari untuk memungkinkan transfer gratis ke Inter.
Inter mungkin akan menjual satu atau lebih di antara Stefano Sensi, Valentin Carboni, dan Gaetano Oristanio untuk mengumpulkan dana agar bisa bergerak di bursa transfer Januari. Nerazzurri saat ini sedang menjajaki opsi mereka di bursa transfer Januari. Klub perlu merekrut pemain baru untuk menutupi absen panjang Juan Cuadrado. Pemain Kolombia itu akan menjalani operasi untuk mengatasi cedera tendon Achilles yang menghantuinya sejak awal musim. Pemain berusia 35 tahun itu akan absen selama 3 atau 4 bulan. Menurut Corriere dello Sport, pihak manajemen mengharapkan suntikan dana dari pihak kepemilikan klub. Namun jika Suning menolak memberikan dana transfer tambahan, direksi harus mengumpulkan uang dengan menjual satu atau lebih pemain. Seperti yang dijelaskan oleh surat kabar ini, Stefano Sensi adalah satu-satunya anggota skuad senior yang kemungkinan akan dijual karena kurangnya kontribusi si pemain hingga saat ini dan juga kondisi fisiknya yang terus meragukan. Pemain berusia 28 tahun ini berada di posisi terbawah dalam urutan pemain lini tengah Simone Inzaghi yang siap dimainkan. Meski kontrak pemain Italia itu akan berakhir pada akhir musim, Inter ingin menjualnya pada bulan Januari. Operasi lain yang bisa memberi klub dana segar berkisar pada pemain-pemain muda yang dipinjamkan. Nerazzurri dikabarkan bersedia menjual Oristanio. Pemain berusia 21 tahun ini merupakan gelandang serang yang saat ini bermain di Cagliari. Cagliari memiliki opsi untuk membeli pemain muda Italia itu di akhir musim. Pada gilirannya, Beniamata telah memasukkan opsi pembelian kembali. Pemain muda lain yang bisa dilepas Inter adalah Valentin Carboni. Pemain Argentina berusia 18 tahun ini menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Monza dan bukan tidak mungkin Inter siap melepaskannya langsung di Januari untuk mendapatkan dana segar. Inter tengah mengerjakan banyak perpanjangan kontrak untuk para pemainnya, termasuk Denzel Dumfries, Henrik Mkhitaryan, Federico Di Marco, dan Lautaro Martinez dikonfirmasi oleh Piero Ausilio akan segera menandatangani kontrak baru kurang dari 1 bulan. Selain ketiga nama di atas, sebenarnya ada nama Denzel Dumfries dan Nicolo Barella, dan untuk nama pertama tampak sulit untuk direalisasikan permintaannya. Inter menawarkan kontrak baru kepada Denzel Dumfries, namun tawaran tersebut jauh dari ekspektasi sang pemain. Kesulitan-kesulitan ini telah menciptakan ketegangan antara kedua pihak dan pembicaraan mengenai kontrak baru tidak dapat dilanjutkan saat ini. Kemungkinan Dumfries akan diuangkan pada musim panas mendatang. Seperti yang telah dilaporkan, Dumfries meminta gaji senilai 5 juta euro per musim, sementara Inter ingin menyamakan angka gajinya dengan kontrak baru Di Marco, yaitu senilai 4 juta euro per musim. Italia berada di puncak peringkat koefisien klub asosiasi UEFA setelah fase grup kompetisi Eropa dan akan mendapatkan tambahan 1 klub yang berhak bermain di Liga Champions 2024-2025 jika koefisien ini terjaga hingga akhir kompetisi. Minimal menjadi 2 liga dengan menjaga koefisien teratas. Semua klub Serie A masih terlibat di kompetisi Eropa setelah berakhirnya fase grup Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi. AC Milan tersingkir dari Liga Champions, tetapi masih bermain di 32 besar babak sistem gugur Liga Eropa setelah finish ketiga di grup mereka. Artinya, Italia mempunyai koefisien tertinggi dalam peringkat koefisien klub asosiasi UEFA per 15 Desember 2023. Italia unggul atas Jerman, Inggris,
Spanyol, dan Prancis. Liga Primer menyaksikan dua wakilnya, Newcastle dan Manchester United, tersingkir dari Liga Champions. Koefisien UEFA untuk musim 2023-2024 sangat berarti karena dua negara teratas dalam peringkat di akhir musim akan mendapatkan tempat tambahan di Liga Champions 2024-2025 yang akan memiliki format baru yang melibatkan 36 klub, bukan 32 klub. Inter pemberi sumbangan poin koefisien tertinggi di semua tim Italia.